Kebetulan hari ini saya ingin menanam tomat ya. Saya ingin tanam tomat di dalam pot. Kebetulan ini peti ya. Jadi sama aja pot atau peti. Saya akan tanam tomat. Nah, tentu saja pada saat kita nanti menanam tomat, kita membutuhkan yang namanya nutrisi ataupun unsur hara yang berguna bagi pertumbuhan tanaman tomat kita ya. Sebagaimana biasa, kita tentu saja membutuhkan pupuk dasar sekaligus pupuk susulan untuk tanaman tomat kita ke depannya. Jadi kebetulan hari ini saya akan membuat pupuk dasar ya. Jadi pupuk dasar ini cocok untuk tanaman tomat, baik juga untuk tanaman cabai maupun tanaman sayur lainnya, bahkan juga cocok untuk tanaman buah, baik itu tanaman buah dalam pot maupun di lahan langsung ya. Selain untuk menjadi pupuk dasar, pupuk yang akan kita buat ini cocok juga untuk pupuk susulan. Jadi cocok untuk masa vegetatif dan juga masa generatif ya. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja pada videonya. Yang pertama tentu kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Bahan pertama kita membutuhkan 2 buah kentang dalam ukuran sedang ya. Saya kira ini lumayan ya, seperti ini. Nah, kemudian kita butuh 1 butir telur. Boleh telur ayam kampung, boleh juga telur bebek ya. Nah, kemudian kita juga butuh kompos yang sudah jadi ya, sebagai sumber bakteri. Jika tidak memiliki, boleh menggantinya dengan M4 atau boleh juga menggunakan Biotrend atau juga mikroorganisme lokal lainnya, atau jika tidak memiliki boleh juga menggantinya dengan Yakult atau Biogold ya. Nah, kemudian kita membutuhkan gula secukupnya, dan di sini kita juga membutuhkan air cucian beras ya, kira-kira 1 liter ya. Nah, kemudian kita membutuhkan alat wadah untuk mengocok telur, dan juga membutuhkan wadah untuk merebusnya ya, boleh kuali atau boleh juga apa namanya ini, periuk atau dandang ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, oh ya teman-teman, untuk kentangnya sebaiknya dicuci ya, tetapi jangan dikupas kulitnya. Nah, kemudian kita akan mencacah atau merajang kentang ini terlebih dahulu ya. Setelah dirajang sesuai selera, tujuan perajangan agar nanti dalam perebusannya, karena ini akan kita rebus, dalam perebusannya mudah untuk matang. Masukkan ke dalam wadah, lalu kemudian kita masukkan air cucian beras ya. Jadi air cucian berasnya kita rebus supaya menjadi enzim ya. Nah, kemudian kita rebus sampai mendidih ya. Sambil merebus, kita siapkan telur. Setelah dirata matang, kemudian matikan kompor dan dinginkan. Biarkan sampai dingin ya. Kemudian kita tambahkan gula secukupnya, kira-kira 2 sendok. Boleh gula putih, gula merah, atau tetes tebu ya. Setelah lembut, kita masukin lagi. Jadi air rebusan dari air cucian beras ini akan menjadi enzim yang berfungsi untuk mereaksi sifat kimia dari bahan-bahan organik yang kita campurkan ya, sehingga menjadi pupuk organik cair yang cepat bereaksi, jadi instan ya. Bisa digunakan sebagai pupuk dasar dan juga bisa digunakan sebagai pupuk susulan. Nah, kebetulan saya ingin melakukan penanaman tomat ya, jadi saya membutuhkan pupuk dasar secara instan. Kemudian dalam keadaan hangat kita campurkan 1 butir telur yang sudah kita kocok ya. Ingat, dalam keadaan hangat, bukan panas ya. Kalau panas nanti dia menggumpal ya.
kira-kira hangat-hangat pupuk. Kemudian sambil kita remas-remas ampas dari rebusan kentang tadi ya. Selain itu juga tujuannya agar telur tadi tidak menggumpal ya. Kemudian masukkan kompos yang sudah jadi tadi jika sudah dingin ya. Kalau hangat-hangat kuku tidak masalah ya. Kemudian lagi-lagi kita aduk. Oh ya teman-teman, untuk komposnya bebas ya, mau banyak juga tidak apa-apa, karena kompos ini selain memang mengandung unsur hara, juga kita mengharapkan bakteri dari yang ada, bakteri yang terdapat pada kompos itu ya. Kemudian kita aduk-aduk sambil kita remas-remas. Jadi sebenarnya semakin banyak bahan organik yang kita gunakan maka semakin bagus, karena bahan organik tersebut akan saling melengkapi ya. Ketika dari salah satu bahan organik tidak memiliki A misalkan, maka bahan organik lain yang akan mencukupinya. Begitulah seterusnya ya. Dengan membuat pupuk organik cair seperti ini, sama juga kita seolah-olah kita membuat pupuk kompos cair ya. Jadi bahan-bahan organik yang kita campurkan tadi akan menjadi santapan dari bakteri yang terkandung di dalam kompos tersebut, sehingga bakterinya akan berkembang biak ya. Nah, jika sudah dingin maka lakukan penyaringan ya dulu, lalu kita saring menggunakan kain atau apa, yang penting disaring ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah ya. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, maka kemudian kita tutup wadahnya secara rapat ya, jadi betul-betul rapat. Kemudian kita tempatkan di tempat yang gelap, terlindung dari sinar matahari langsung selama minimal 6 jam ya. Jadi artinya nanti sore ini sudah bisa kita gunakan ya. Tetapi pastikan pada saat memasukkan ke wadah ini benar-benar sudah dingin ya. Nah, untuk ampasnya bisa kita jadikan sebagai kompos langsung ya, jangan dibuang, sayang. Ini bagus sekali ya. Caranya kita tabur aja di media tanam kita, di media tanaman kita seperti ini. Nah, seperti ini aja ya teman-teman. Nah, setelah kita diamkan selama 6 jam, maka pupuk organik cair yang berfungsi sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan. Jadi pupuk organik cair ini cocok untuk masa pertumbuhan maupun masa pembuahan ya, atau vegetatif dan juga generatif ya. Setelah kita lakukan penyimpanan selama 6 jam, maka ini sudah bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian untuk menggunakannya sebagai pupuk dasar, maka gunakan pupuk ini 1:5 ya. Jadi 1 liter pupuk ini kemudian ditambahkan dengan 5 liter air. Nah, kemudian untuk pupuk susulan saya sarankan gunakan 1:20 terlebih dahulu ya. Caranya semprotkan ke bagian tanaman, ke seluruh bagian tanaman, dan juga kepada medianya ya. Nah, jika nanti memang dirasa kurang bagus, maka tambahkan dosisnya menjadi 1:10 ya. Jika memang masih dianggap kurang, maka tambahkan lagi menjadi 1:5 ya. Nah, kemudian untuk penyimpanan, jika ingin disimpan sebaiknya gunakan wadah yang gelap ya, jangan transparan seperti ini ya. Ini hanya contoh ya. Ataupun jika memang menggunakan wadah seperti ini, teman-teman boleh membalutnya dengan kertas atau letakkan di tempat yang betul-betul gelap, seperti halnya di dalam lemari dan sebagainya ya. Itu untuk cara penyimpanan.
Dan kemudian jika memang teman-teman memiliki M4 atau sejenisnya, teman-teman bisa menambahkannya ya, jadi tidak masalah. Dan seandainya besoknya mau ditambah lagi menggunakan air cucian beras juga boleh ya, tidak masalah itu jika untuk penyimpanan. Kebetulan media saya untuk menanam tomat ini belum siap, maka saya belum bisa mengaplikasikannya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri masih kosong. Rencananya ini akan saya penuhkan dulu, baru nanti saya akan aplikasikan. Oh ya teman-teman, cara aplikasinya untuk pupuk dasar, teman-teman semprotkan 1:5, boleh dikocor, boleh semprot ke medianya seperti ini, maksimal 3 hari sebelum tanam, boleh juga 1 hari sebelum tanam ya. Ini luar biasa sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.